Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran seni budaya. Sebelum mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan komennya. Kali ini kita akan membahas simbol dalam teater. Bab 8 Seni Teater KD 3.2 Mengkreasi teater berdasarkan simbol, jenis, fungsi, dengan beragam teknik. Materinya yang akan kita pelajari adalah makna simbol dalam teater, jenis simbol dalam teater, fungsi simbol dalam teater, dan ragam teknik ungkapan simbolik dalam teater. Makna simbol dalam teater. Menilai dari isi ceritanya, teater ternyata bukan hanya sekedar untuk hiburan, melainkan sebuah bentuk seni pertunjukan yang syarat dengan simbol-simbol dan mengandung nilai-nilai filosofis yang berhubungan dengan pengalaman hidup manusia. Apa yang terjadi di atas pentas semata-mata hanyalah bentuk simbolisasi dari pesan seniman untuk mengkomunikasikan gagasan dan ide-idenya. Dari pernyataan di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa simbol adalah sarana atau media untuk menyampaikan makna gagasan seniman kepada penonton. Simbol juga bisa dimaknai sebagai pengganti dari yang sebenarnya, seperti contoh kekuasaan biasanya disimbolkan dengan kursi. Tekanan kehidupan biasanya disimbolkan dengan beban yang sangat berat. Makna simbol dalam teater. Makna simbol yang terkandung dalam pementasan teater. 1. Mengandung nilai moral. Dalam kisah teater sering menampilkan cerita perlawanan antara kebaikan dan kebatilan. Pihak yang baik digambarkan sebagai simbol yang ideal dengan segala kejujuran, keteguhan, keberanian, keyakinan, dan keikhlasan. Sedangkan sifat angkara murka digambarkan sebagai simbol manusia yang tidak baik. Pergulatan keduanya, baik tantangan, kendala, ataupun segala permasalahan akan dimenangkan oleh pihak yang baik. 2. Nilai budaya. Dalam pementasan teater juga tidak jarang menampilkan seni sastra yang mencerminkan budaya, bahasa, kisah, atau cerita yang mewakili tingkat budaya laku dari manusianya. Budaya itu disimbolkan dalam bentuk musik, tari, dan properti yang digunakan. Jenis simbol dalam teater. Jenis simbol dalam teater pada dasarnya dibagi dalam 3 jenis, yaitu 1. Simbol visual, 2. Simbol verbal, dan 3. Simbol auditif. A. Simbol visual adalah simbol yang nampak dalam penglihatan penonton, meliputi seluruh wujud bentuk dan warna termasuk tubuh para pemain, mulai dari gestur, gerakan, kostum, ekspresi, serta properti dalam pentas. Tata cahaya juga memperkuat simbol visual. Jenis simbol dalam teater yang kedua adalah B. Simbol verbal adalah simbol yang diungkapkan dengan kata-kata baik oleh pemain, narator, maupun dalang, baik melalui dialog, monolog, ataupun narasi. Makna pesan verbal tergantung pada kata-kata yang diucapkan, cara mengucapkan, nada bicara seperti irama bicara. Simbol verbal relatif mudah dicerna. C. Simbol auditif adalah simbol yang berbunyi atau simbol yang ditimbulkan oleh bunyi. Setiap bunyi memiliki arti dan setiap nada memiliki makna dalam pertunjukan teater. Sebab semua bunyi, semua nada, lirik, dan lagu secara sengaja diciptakan untuk memperkuat komunikasi makna. Fungsi simbol dalam teater. Simbol-simbol yang digunakan dalam pertunjukan teater berfungsi untuk memperkuat dan menghantarkan komunikasi ide-ide yang akan disampaikan kepada penonton.
Kualitas komunikasi ditentukan oleh proses pencarian atau eksplorasi, proses latihan, dan penjiwaan. Ketika memaknai bahasa ungkap teater baik visual, verbal, maupun non-verbal, maka sarana simbol itu akan menghantarkan makna yang menjadi tujuan seorang seniman teater. Ragam teknik ungkapan simbolik dalam teater. Teknik pengungkapan gagasan dalam teater sangat beragam. Media ungkap yang digunakan biasanya tidak hanya dengan satu media saja, melainkan multimedia yang meliputi audio dan visual. Media tersebut sebagai bahasa ungkap sebagai sarana komunikasi. Bahasa atau kata-kata yang diucapkan dan musik termasuk dalam kategori audio. Sedangkan bahasa tubuh, warna, dan bentuk termasuk kategori visual. Semua yang nampak, semua yang terucap, dan semua yang terdengar adalah simbol yang dapat ditanggapi oleh penonton. Efektivitas penggunaan jenis-jenis sarana simbolis dalam mengkomunikasikan gagasan sangat bergantung pada pengetahuan dan kemampuan teknik para pemain. Salah satu kebutuhan manusia adalah menyalurkan naluri untuk berekspresi melalui gerak dan ucapan yang bermakna. Seni teater membutuhkan manusia-manusia yang berbakat agar penyajiannya berkesan dan berdampak positif serta bermanfaat. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia dituntut untuk berpikir dan kreatif dalam mengembangkan ide dan bakatnya. Dengan demikian, akan dapat menghasilkan karya-karya yang baik dan menyenangkan sebagai hiburan yang mendidik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.